Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno mendesak MPR agar segera mencopot Gibran dari kursi Wakil Presiden. Sedangkan mantan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini berkali-kali Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Indonesia ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itulah para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para abuyah, orang-orang yang paham ilmu agama hendaklah ikut turun gunung ikut mengurusi masalah bangsa dan negara. Karena sampai saat ini banyak sekali orang-orang awam yang justru merasa alergi jika para ulama, para kiai, para ustadz, para abuya, para ajengan ini ikut campur tangan masalah politik. Padahal Rasulullah SAW beliau adalah sebagai nabi dan rasul, tetapi beliau sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada manusia yang selain Nabi dan Rasul yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang ulama besar dan beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang adil, jujur, bijaksana. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah ulama hebat yang hafal Al-Quran dan hadis dan beliau menjadi pemimpin. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan. Tidak ada menantu Rasulullah SAW yang sampai menikahi putri Rasulullah sebanyak 2 orang selain adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan adalah manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ulama, pedagang, saudagar besar, konglomerat yang juga menjadi pemimpin menjadi khalifah. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tetapi sungguh sayang, mengapa orang-orang Islam Indonesia yang masih awam-awam itu merasa aneh dan alergi jika ada kiai, ulama, ustadz, ajengan, abuya yang ikut campur masalah politik. Apakah Indonesia ini ingin diatur oleh para preman-preman terus-menerus? Jika memang Indonesia ini ingin dipimpin oleh para preman-preman, para mafia-mafia, bajingan-bajingan terus-menerus, kasihan rakyat. Kasihan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Karena namanya preman, bajingan, para koruptor itu pasti akan mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya. Rakyat hanya ditipu saja, hanya dibodohin saja. Oleh sebab itulah sudah saatnya nih para kiai, para ulama, para abuya, para ustadz, para ajengan, orang-orang yang menjadi tokoh agama. Bukan hanya tokoh agama dalam agama Islam saja, tetapi para tokoh agama yang ada di agama lain seperti para pendeta, para pastor, para biksu, para biarawan. Ini harus sudah mulai terjun. Jadi para kerohaniawan ini, baik dari Islam maupun dari non-Islam, harus mulai ikut turun tangan menangani bangsa dan negara. Karena baru-baru ini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Tri Sutrisno, memberikan restu dan membeberkan alasan mengapa beliau setuju pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini kan restu dan alasan yang dikeluarkan oleh seorang mantan Wakil Presiden. Sehingga namanya mantan Wakil Presiden itu paham dan tahu persis bagaimana tugas fungsi dari seorang Wakil Presiden, apa yang harus dilakukan. Lalu mengapa seorang mantan Wakil Presiden merestui MPR agar segera mencopot Gibran dari kursi Wakil Presiden?
Ini rakyat yang cerdas harus mulai berpikir waras, jangan terlalu fanatik buta. Sekali lagi, rakyat Indonesia itu aneh gitu. Anehnya luar biasa. Membela mati-matian pada Jokowi dan Gibran. Saat ini Gibran dibela mati-matian. Sekarang kita tanya, apa sih programnya Gibran? Apa sih kemampuan Gibran? Apa sih keahlian Gibran? Paling-paling jawabnya, Gibran itu orang baik. Baik dari mana? Apakah Anda pernah bersama dengan Gibran? Kan tidak pernah. Hanya menampakkan sandiwara-sandiwara kebaikan itu. Dan kalau ke masalah kebaikan saja masih terlalu banyak orang Indonesia yang baik. Dan kalau masalah kecerdasan, keahlian, terlalu banyak orang Indonesia yang masih terlalu cerdas, pandai, cerdik, pemberani, dan seterusnya. Hanya gara-gara politik, karena mayoritas orang Indonesia itu adalah bodoh-bodoh, mudah dikibulin, mudah dikadalin. Sehingga siapapun nih orang yang memasang wajah melas, kemudian dikasihani oleh rakyat Indonesia. Ini kenyataannya begitu. Jadi para calon-calon pemimpin itu yang wajahnya melas, berani belusukan sana sini, namanya belusukan sana sini, memasang wajah melas, berbelas kasih, maka itulah yang dibela oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia itu menilainya orang seperti itu jujur apa adanya, adil, begitu. Ya ini kan aneh, standar yang aneh. Oleh sebab itulah kita harus melihat peta politik Indonesia ini secara arif dan bijaksana. Kalau memang Indonesia ingin maju dan religius, jika menghendaki Indonesia ini tidak mau maju dan religius, ya terserah. Makanya kami mendorong seluruh tokoh-tokoh agama ini ikut terjun gunung, turun gunung, untuk ikut memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Nah, restu dari mantan Wakil Presiden Bapak Tri Sutrisno ini sejalan dengan tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI yang sudah pernah kita bahas. Bahkan Bapak Tri Sutrisno membuat catatan khusus dan surat wasiat untuk Presiden Prabowo Subianto soal ini. Ini masalah besar nih. Dalam surat itu juga disebut ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju. Kemudian 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marskal, serta 91 purnawirawan kolonel yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan itu. Nah, ini Selamat Ginting, analis politik dan militer, sudah menanyakan langsung kasus Gibran ini dalam momentum lebaran awal bulan ini kepada Bapak Tri Sutrisno. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia yang fanatik buta, sekali lagi, tolong gunakan akal yang waras. Kita harus menghormati pemikiran sesepuh-sepuh di bangsa dan negara ini yang sudah berpengalaman. Demikian nasihat dari kami, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.